Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi di pelajaran geografi hari ini. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang kebudayaan. Jadi, untuk pertemuan sekarang mulai bab baru yaitu tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Nah, Ibu ambil sebetulnya pengertian kebudayaan itu banyak ya. Ada yang menurut James Space Bradley, Raplinton, terus ada Kuncharaningrat. Cuman Ibu ambil menurut Kuncharaningrat. Nah, kebudayaan sendiri itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu kata budaya. Budaya itu artinya budi atau akal gitu. Jadi bisa diartikan kebudayaan itu berkaitan dengan budi atau akal seperti pikiran, rasa, dan kehendak gitu. Nah, menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Jadi ini sistem gagasan. Nah, ini bisa berupa gagasan itu ialah masih berupa abstrak, nggak bisa diraba tapi dipikirkan oleh masyarakat. Nah, nanti akan lahir sebagai tindakan. Tindakan itu ialah hal yang dilakukan oleh manusia dan hasil karya manusia. Nah, nantinya akan menjadi sebuah karya gitu. Nah, misalkan contohnya apa sih kebudayaan gitu. Kebudayaan itu bukan hanya tentang seni tari, seni musik gitu. Kebudayaan pakaian kita juga merupakan kebudayaan gitu. Nah, wujud kebudayaan itu ada 3. Pertama adalah gagasan. Tadi ya kata Ibu, gagasan itu tentang masih berwujud abstrak. Nah, bentuknya berupa apa? Berupa ide, nilai, atau norma, atau peraturan gitu. Jadi wujudnya itu ada dalam pemikiran masyarakat gitu. Nah, nantinya si wujud kebudayaan ini akan menjadi pedoman masyarakat untuk berperilaku dan bertindak. Nah, contohnya seperti apa? Adat istiadat gitu. Kalau norma, jadi misalkan nggak ada kan peraturan tertulis bahwa kita harus salam terhadap guru, nggak ada kan. Nah, itu merupakan gagasan gitu. Atau misalkan ketika datang kita salim ke orang tua kita gitu, itu kan nggak ada peraturan tertulis gitu. Lalu yang kedua adalah tindakan. Nah, ini konkret ya. Kalau tadi gagasan abstrak, kalau ini konkret nyata. Nah, tindakan ini merupakan aktualisasi ide atau gagasan yang ada dalam pikiran manusia. Nah, ini tampak dalam perilaku. Jadi kita bisa lihat tindakan ini gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti upacara adat kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah hasil karya manusia. Nah, ini hasil karya itu berupa benda-benda gitu. Contohnya seperti tugu peringatan, candi kayak gitu. Nah, wujud kebudayaan ini ditemukan dalam unsur-unsur kebudayaan gitu. Ada 7 unsur kebudayaan. Pertama adalah bahasa. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi kita. 2, sistem pengetahuan. Ini jelas manusia terus belajar maka akan terus ada pengetahuan. Lalu yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Contohnya seperti LSM dan lain sebagainya. Lalu 4, sistem peralatan hidup dan teknologi. 5, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. 6, sistem religi, keagamaan, dan 7, kesenian gitu. Lalu apa sih yang akan dibahas dalam geografi? Nah, karena kita belajar tentang geografi, maka kita akan bahas gimana sih faktor geografis berpengaruh terhadap keragaman budaya di Indonesia ya. Nah, tak dapat dipungkiri dalam geografi budaya berarti mengaitkan antara kondisi budaya suatu wilayah dikaitkan dengan kondisi atau faktor geografis yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Karena di kita itu kan ada yang hidup di gunung, hidup di pantai, dataran rendah, hidup di hutan gitu kan. Sehingga setiap masyarakat akan memiliki kebudayaan yang berbeda gitu. Apa aja sih faktor fisik yang berpengaruh terhadap keragaman budaya? Pertama adalah iklim. Apa itu iklim? Iklim itu ialah kondisi cuaca di suatu wilayah.
Nah, ini menentukan keadaan lingkungan. Berkaitan dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Masih ingat kan kalian semester 1? Iklim fauna atau flora di wilayah tropis berbeda dengan di wilayah kutub. Iya nggak? Wilayah tropis itu lebih beragam. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi, menunjang untuk kehidupan flora dan fauna. Beda dengan wilayah kutub. Kalau kutub itu dingin, dia terlalu dingin gitu, sehingga flora dan faunanya keragamannya juga sedikit kayak gitu. Nah, si keadaan alam lingkungan ini jadi pondasi bagi kehidupan manusia gitu. Jadi mereka itu contohnya seperti di Indonesia itu wajar jika masyarakatnya menggunakan pakaian yang tipis dari katun gitu. Berbeda dengan di kutub, mereka menggunakan pakaian yang tebal kayak gitu. Nah, itu iklim berpengaruh gitu karena dingin di sana itu pakainya apa sih berasal dari hewan kalau nggak salah jaket-jaketnya itu. Jadi harus hangat gitu. Beda dengan di kita pakai winter coat kayaknya agak aneh ya. Kenapa? Karena cuaca di kita itu cenderung lebih hangat, lebih panas dibanding dengan wilayah-wilayah di kutub. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah bentang alam. Nah, ini kita tak dapat dipungkiri bahwa bentang alam di kita itu beragam. Nah, contoh jenis bentang alam itu ialah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lembah. Nah, ini bentang alam ini mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaan. Contohnya, nah tadi contohnya itu kayak orang-orang di daerah gunung dingin atau panas? Dingin ya, kita sepakati dingin. Itu mereka pakai pakaiannya tebal. Terus cari yang mencari penghangat kayak gitu. Beda dengan orang-orang yang ada di pantai. Pantai itu panas, jadi mereka pakainya baju yang tipis-tipis gitu, tapi tidak menerawang ya. Nah, dari pengaruh geografis itu ada beberapa pandangan ya, ada pandangan determinisme lingkungan atau physis determinis, ada pandangan posibilis. Kita bahas nomor 1, pandangan determinisme lingkungan itu teori mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan sejak zaman Yunani klasik. Jadi pada abad 20 gagasan ini disampaikan oleh Ellsworth Huntington gitu. Jadi nanti physis determinis ini apa ya? Jadi mengungkapkan bahwa lingkungan yang berperan untuk mengubah kebudayaan gitu. Jadi kebudayaan suatu wilayah itu tergantung dari lingkungan kayak gitu. Lalu yang kedua ada posibilis. Posibilis ini menganggap bahwa kondisi lingkungan itu bukan faktor yang sangat menentukan, tapi faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang memengaruhi kebudayaan manusia. Jadi kesimpulannya, kalau pandangan determinisme lingkungan menganggap bahwa lingkungan itu ialah berperan. Jadi kebudayaan manusia itu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau posibilis, jadi lingkungan hanya memberikan kemungkinan. Kayak gitu perbedaannya. Nah, salah satu tokoh yang menganut paham posibilis ialah Paul Vidal de la Blache. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kenapa sih di Indonesia budayanya beragam. Ya, kita sepakati ya. Nah, faktor geografis yang berpengaruh terhadap keragaman budaya Indonesia ialah pertama, dari jejak sejarah bangsa Indonesia diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunan di Tiongkok bagian selatan. Ternyata nenek moyang kita itu kalau menurut orang-orang sejarah berasal dari Tiongkok Selatan ya. Nah, di Indonesia si orang-orang ini menyebar dan berdiam di ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, di pulau-pulau itu mereka tumbuh menjadi satu kesatuan bangsa gitu. Nah, kenapa bisa tumbuh, dibangun? Itu karena mereka memiliki ikatan emosional, bahasa, dan warisan kebudayaan yang sama.
dilandasi oleh kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama. Jadi karena memiliki kesamaan, mereka itu membangun sebuah kebudayaan gitu. Nah, jadi tiap daerah, tiap wilayah di pulau-pulau itu punya ikatan emosi yang berbeda, maka kebudayaan yang terbentuknya pun berbeda. Yang kedua, Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan Australia. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Nah, macam-macam ya bangsa asing ini, ada yang berdagang gitu, ada juga yang menyebarkan agama gitu. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal terjadi amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Amalgamasi itu terjadi pernikahan antara dua kebudayaan yang berbeda gitu. Sehingga terbentuklah ras yang baru kayak gitu. Lalu yang ketiga, iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Nah, kondisi ini membangun pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda. Nah, makanya di wilayah kita itu beda-beda mata pencahariannya ya. Ada yang bercocok tanam, itu biasanya di wilayah pegunungan. Ada yang menjadi nelayan, itu biasanya di wilayah pantai gitu. Kayak gitu ya. Oke, untuk sekarang Ibu cukupkan sekian penjelasan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.